ialah Aksha. Cukuplah tu kan? Okey, boleh panggil saya adik saja. Saya lebih selesa sebab ramai orang memang panggil saya adik. Jadi kamu orang boleh panggil saya adik. Okey? Alright, adik. Sebab saya muda. Yeah. Okay, hi. My name. Nama saya Kenisha. Panggil saya Nisha saja. Okay. Alright, hi. Tahu kami dari church manakah? Tidak? Semua tidak kah? Tidak tahu? Okey. Kami dari church. Ini church apa? Okey, kami dari Church Christ Baptist Church. Okey. Pandai. Saya memang pandai. Thank you. Amen. Okey. Jadi, siapa dari Church Kota Samarahan? Angkat tangan. Tak ada sorakan Kota Samarahan kah? Tak ada. Okey, dari CBC? Wow. CBC, semangat sikit. Okay, sekali lagi. Christ Baptist Church, mana kamu? Okay. Okey, maksudnya CBC mostly banyak lelaki lah kan. Kamu dapat tengok. Jadi, gereja apa? Cuba memperkenalkan diri sendiri. Oh, sorry. Saya teringat Sikok bagi dua. Itu je saya ingat. Okey, Sikok. Okey, Sikok Baptist Church. Siapa dari Sikok Baptist? Betul lah, Sikop Baptist Baptist Church. Oh, Church. dek. Okey. Ada gereja lain? EBC, siapa dari EBC? Serian Serian. Baptist Church. Mana? Okey. Okey, jadi kamu orang tahu kan apa tujuan kamu orang datang ke seminar ini yang bertajuk Influencer United. Jadi United. Influencer United bermaksud kita mempengaruhi orang di luar sana. Jangan bersendirian. Contohlah, kamu influencer, tapi kamu sendiri saja influencer. Jadi kamu rasa kamu dapatkah influence orang lain dengan kamu sendiri? Mesti kamu nak influence orang lain untuk banyak lagi orang untuk influence orang lain. Betul. Dalam bahasa Inggeris, okay lah. If we are united, we can influence people better. Alright? Amen? Amen. Okay. Okey, sekarang kita akan teruskan dengan icebreaker. Siapa tahu bos icebreaker kita di sini? Tak tahu. Okey, iaitu baju biru, Pakai baju Arsenal. dah potong rambut. Jadi itu ialah Jeremy. Okay, tepuk tangan. Hello. Okay, sebelum kita mulakan dengan icebreaker, saya akan memperkenalkan diri. So, nama saya adalah Jeremy. Lebih dikenali sebagai Boboy, kalau nama famous lah. Jadi, sengaja pakai baju Chelsea sebab pantang mendengar United sikit. Okay, so mari kita berdiri untuk kita mulakan icebreaker, okay? So, permainan kita adalah senang saja, di mana saya akan membagi soalan dan kamu akan diberi pilihan lah. So, ruang ni adalah pembahagi kita. So, nanti saya akan tanya soalan dan kamu orang akan pergilah sebelah kanan ataupun kiri, di mana yang anda akan pilih lah. So, it's a simple game. So, mari kita mulakan, okay? So, first question. Simple je. Cola atau Pepsi? Sebelah ni cola, sebelah ni Pepsi. So, bergerak. Siapa yang pilih cola? Sebelah ni. Siapa yang pilih Pepsi? Sebelah ni. Okay. Okay. Cola sebelah ni.
Pepsi sebelah ni. Okay. Okay, so nampaknya majority pilih cola. Okay, soalan kedua. Buku atau manga /manga or movie. Siapa lebih pilih buku atau buku/manga atau movie? Oh, ramai ulat buku. Jetro ulat buku aja kan. Okay. Wow, buka ulat buku. Okay, nampaknya banyak lagi yang suka movie daripada baca buku lah. So, okay. Soalan ketiga. Android atau iOS? Android atau iOS? Android or iOS? Wow, Sultan. iOS. So, 4 orang Android. So, yeah, 3 orang je yang memilih iOS berbanding Android yang lebih banyak. Okay, soalan ke-4. Nike or Adidas? Nike ataupun Adidas? Nike or Adidas? Just do it or apa moto Adidas? Okay, Nike atau Adidas? Ini apa? Wah. Aku dengar punya. Okay, majority pilih Nike. Kamu orang tahukah yang Adidas dengan Nike adalah bukan cousin, ya. Dia bukan adik-beradik. Puma dengan Adidas baru adik-beradik. Ya. So, soalan kelima. Kolok mi atau kompua? Aku bisa. Kolok mi atau kompua? Serius lah kau. Kolok mi atau kompua? Siapa yang middle boleh? Okay. So, dapatnya balance lah untuk makanan yang famous di Sarawak ini. So, soalan ke-6. Lebih kepada sukan outdoor atau sukan indoor? Outdoor contohnya bola sepak. Kalau indoor, badminton, pingpong, futsal untuk outdoor. Sebelah outdoor, sebelah indoor. Okey. Nampaknya ada bolehlah orang kuat sukan sini boleh nampak sihat. Okey. Okey, soalan ke-7. TikTok atau IG? TikTok atau Instagram? Wow. Ketaranya generasi muda dengan generasi milenial. Okey. Okey. Soalan yang ke-8. Slipper or shoes? Slipper atau kasut? Slipper atau kasut? Siapa lebih suka pakai slipper berbanding dengan kasut? Alright. So, nampaknya balance lah. Okay, soalan yang ke-10 ataupun soalan yang terakhir lah. Black or white? Black or white? Serius lah, black or white? So, nampaknya bolehlah. Okay. So, itu saja daripada saya.
Yeah. Saya rasa siapa yang pilih black tadi, saya rasa boleh duduk sebelah ni. Yang pilih white boleh duduk sebelah ni supaya kita bercampur. Oi, keluar Sabah sudah. Marilah kita bersosial. CBC, berpecah. Jet. Alamak, come on lah CBC. Social. Okay, tanpa buang masa, saya passing dengan MC, okay? Alright, thank you Boboy. Tepuk tangan untuk Boboy. Woo! Okay. Kamu rasa badan kamu orang ada terasa panas? Ada terasa peluh? Tak ada? Ada? Masih sakit tak? Okay, kita buat warming up lah, okay? Okay. Okay, semua berdiri. Warming up. Nice. Nah. Okay. Okay, semua dah ready? Ketika warming up dulu lah. Dua apa? Duduk lah. Okay, nak. Okay. Okay, warming up pertama ialah apa selalu cikgu buat dekat sekolah? Sorry. Kamu orang tak sekolah lagi kan? Salah. Sekolah. Oh, masih sekolah. Oh, ni. Masih bersekolah. Hah? Okay lah. Okay. Kita bergerak tangan dulu. Macam ni. Goyang-goyang tangan. Jangan goyang burit. Okay, goyang tangan. Okay, dah rasa macam fleksibel sikit ke tangan. Oh. Okay, sekarang stretching ke atas tangan. Goyang-goyang ke atas. Okay, sekarang Sekarang macam ini. Ya. Macam ini. Alright. Okay. Now. Okay, saya harap anda masih bercegas kerana kita akan continue kita punya program hari ini dengan puji dan sembah. Amin. Okay, so kami MC akan menyerahkan kepada Ketua Semarahan Baptist Church. Woo! Shalom. Ada shalom, angkat tangan, lambai tangan. Hai. Okey, sebelum kita mulakan kita punya kebaktian, mari kita berdoa. Cakap Iban ke doa dalam Iban boleh tak? Boleh ha? Okey, mari kita bersampai. Haleluya Jesus, haleluya Tuhan. Kami sangat bersyukur kepada Engkau Tuhan kerana Engkau Tuhan mengumpul kami sama-sama Tuhan dekat tempat ini Tuhan, ruang ini Tuhan. Kami juga berterima kasih kepada Engkau ya Bapa sebab Engkau Tuhan memberi kekuatan Tuhan hari Tuhan dengan jiwa yang baru kepada kami hari ini ya Bapa. Tuhan Engkau mengurapi kami Tuhan dan dengan segala semua kebaktian kami dari awal sampai akhir ini nanti Bapa, supaya kami Tuhan diberkati, dilimpahi dengan kuasa Roh Kudus Engkau ya Bapa. Ini doa kami Tuhan Yesus. Amen. Haleluya. Mari kita goyang-goyang lagi. Bukan goyang punggung tapi goyang badan. Sebab masa ini kita akan mengantuk punya. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena dia Raja, Dia yang perkasa.
kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Kami
dahsyat kuasa-Mu. Tak pernah berubah, Kau yang terhebat takkan terkalahkan. Dahsyat lawatanmu, tercurah atasku. Kau yang terhebat takkan terkalahkan. Bumbung dahsyat kuasa. Amin. Tak pernah berubah, Kau yang terhebat takkan terkalahkan. Bumbung dahsyat lawatanmu, tercurah atasku. Kau yang terhebat takkan terkalahkan. Bumbung dahsyat kuasa-Mu, tak pernah berubah. Kau yang terhebat takkan terkalahkan. Bumbung dahsyat lawatanmu, tercurah atasku. Kau yang terhebat takkan terkalahkan. Haleluya. Haleluya. Engkau dahsyat Tuhan, Engkau yang termulia Bapa. Haleluya Jesus. Kita siap sedia hati kita dengan kasih Tuhan, dengan karya Tuhan. Haleluya Jesus. Haleluya Jesus. Haleluya. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalam
kuasa-Mu tercurah di tempat ini Tuhan. Kuasa-Mu terjadi di tempat ini, di ruang ini sekarang ini ya Bapa. Tak ada yang seperti Engkau Jesus, tak ada yang seperti Engkau Tuhan Jesus. Haleluya Jesus, haleluya Bapa. When
Jesus, haleluya Bapa. Kami sangat diberkati dalam pujian sembah kami pada petang ini Tuhan. Engkau memberkati juga Tuhan acara kami lepas ini ya Bapa. Ini doa kami Tuhan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Okay, terima kasih kepada Kota Semarahan Baptist Church. Tepuk tangan untuk mereka. Woo. Okay, so kita sudah tamat dengan puji dan sembah. Sekarang kita akan masuk kepada sharing. Okay. Okay. Siapa tahu siapa bagi sharing kita pada petang ini? Tidak tahu? Okay, sekarang kita menjemput Pastor Nicholas. Tepuk tangan untuk Pastor Nicholas. Oke, shalom. Wow, luar biasa ya. Apa kabar semua? Baik. Oke, puji Tuhan. Jadi hari ini kita akan berbincang tentang apa tema kita hari ini? Siapa tahu? Manchester, bukan, salah. Influencer United ya. Oke, tapi sebelum itu, saya sebenarnya hari ini mula-mula saya diberikan tema ini, saya pikir-pikir dulu apa yang sebenarnya mau dimaksudkan oleh penganjur lah, saya katakan penganjur ya. Jadi saya pun saya lihat ayatnya, saya lihat tajuknya. Jadi apa ini Influencer United? Kalau saya sebut influencer, apa yang kamu tahu tentang influencer? Famous. Kamu tadi apa? Inspire. Siapa nama kamu? Ezra Lucas. Siapa lagi? Dia kata inspire. Ada lagi? Yang lain yang tadi dia kata famous. Famous influencer? Famous. Siapa influencer yang kamu kenal? Alif Syukri. Apa dia buat? Boleh share? Ya? Apa itu? Oh, oke. Kenapa saya tidak tahu Alamak, tertinggal lah saya. Oke, tadi kan kita ditanya siapa yang prefer siapa yang prefer Instagram ataupun TikTok. Siapa TikTok di sini? Siapa prefer TikTok? Coba angkat tangan. Wow. Siapa prefer Instagram? Oke. Siapa ada dua-dua? Wah, oke. Betul kan nih yang tak angkat tangan nih tak ada TikTok dan Instagram? Betul ya? Macam hanya Tuhan yang tahu. Facebook pula adakah? Generasi muda ada Facebook kah? Saya ingat Facebook nih untuk golongan yang sudah. Haleluya. Ya, saya ingat Facebook untuk golongan kami ini yang sudah tak tahulah. Tapi rupa-rupanya semua orang ada ya. Jadi the first impression saya bila saya lihat ini, influencer ya, Influencer United. Jadi lalu saya pikirlah, saya melihat teks itu, firman Tuhan yang akan kita baca pada pagi ini. Dan petang ini, ya, baru saya terpikir, saya lihat, sebenarnya rupa-rupanya kita orang Kristen adalah influencer. Mau tidak mau kita adalah influencer, amin. Ya, kita adalah influencer. Tapi sebelum itu kita akan tengok apa yang di dalam firman Tuhan. Mari kita baca dalam Yohanes 17
Oke. Saya coba untuk tidak terlalu panjang lah petang ini ya, tapi kita akan lihat dan kita akan lihat teks ini. Dia satu ayat saja. Kita baca sama-sama, boleh? Oke, bukakan handphone kudus Anda, bob kudus Anda, tab kudus Anda jika ada. Yohanes 17:21. Oke, bacalah dalam versi kamu ya, AVB kah, dalam bahasa Indonesia kah, ataupun yang English kah, apa kah? Oke, Yohanes 17:21, apa bunyinya? Dikatakan, 1, 2, 3. Supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau. Agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa dulu. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk petang ini. Kami bersyukur karena kesempatan yang telah Engkau berikan kepada kami, sehingga kami dapat berkumpul di tempat ini. Untuk memuji, menyembah Engkau, bersekutu dengan satu sama lain. Dan juga Tuhan, pada petang ini kami mendengar daripada sabda firman-Mu. Berkati Tuhan pemberitaan ini, berkati juga setiap yang mendengar. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Yesus kita berdoa. Amin. Amin. Oke. Sebelum itu, perkataan influencer kan saya coba melihat di dalam kamus apa yang dikatakan influencer. Oke. Boleh back sekejap ya. Ada satu slide yang saya lupa tadi. Oke, ya. Jadi influencer dikatakan adalah orang atau benda yang boleh mempengaruhi orang lain. Tadi saudara kita tadi dia kata apa itu tadi? Apa jawaban kamu tadi? Inspire kan? Boleh inspire. Ya. Juga boleh mempengaruhi orang lain. Itu maksudnya, mempengaruhi orang lain. Jadi kita banyak mendengar influencer-influencer di luar sana, ya. Tetapi pada petang ini kita akan bicara tentang satu influencer, ya, satu jenis influencer, yaitu influencer di dalam Yesus Kristus. Haleluya, amin. Ya, jadi itu yang mau kita bicarakan pada hari ini, yaitu orang yang mempengaruhi di dalam Kristus. Ya, influencer Kristen lah maksud saya. Ya, jadi daripada firman ini, apa yang boleh kita katakan tentang menjadi influencer? Ya, maukah kamu jadi influencer? Maukah? Saya tanya kamu secara pribadi. Enggak mau? 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 Tak mau? Bukan influencer yang famous macam itu kah? Bukannya itu. bukan. Ini influencer yang baik punya, ya. Ya. Mau enggak? Jadi ini influencer bagi Kristus, ya. Jadi semua orang percaya sebenarnya dipanggil untuk menjadi influencer. Tapi kalau kita lihat ayat ini kan dia tergantung sebenarnya. Kalau ayat 21, kalau kita hanya berfokus pada ayat 21, sebenarnya ayat ini agak tergantung. Coba kamu lihat ayat 20. Boleh pergi ayat 20? Mari kita baca sama-sama. Ayat 20. Boleh? Kita tengok ya. Kita baca bersama, 1, 2, 3. Dan bukan kepada mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Nah, jadi siapa yang dimaksudkan di dalam doa ini? Di dalam doa Tuhan Yesus. Sebenarnya Yohanes 17 adalah doa Tuhan Yesus. Ya, pada malam terakhir sebelum dia ditangkap. Ya, Yesus pada waktu itu sudah bersama dengan muridnya, dia sudah makan bagi roti dan sebagainya. Dan selepas itu dia berdoalah untuk murid-muridnya. Jadi doa ini sebenarnya untuk murid-murid. Ya, doa ini adalah untuk murid-murid. Dan bukan saja 12 itu, ya. Tetapi juga dikatakan, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Nah, poin yang pertama pada hari ini adalah number one adalah kalau menjadi influencer Yesus, kita harus menjadi murid Yesus Kristus terlebih dahulu. Amin. Kamu sudah percaya Yesus kah belum? Percaya dengan segenap hati kamu? Oh, yakin. Wow. Ya.
Harus percaya pada Yesus. Ya. Barulah boleh menjadi influencer Yesus. Kalau kamu menjadi influencer yang lain, tidak perlu percaya Yesus. Kamu boleh buat sendiri, ya. Nah, buat sendiri, bolehlah. Ya, ataupun kamu ada info tentang basikal, oh inilah dia, ya. Tentang kereta dan sebagainya. Kamu menyanyi dan sebagainya. Itu tidak perlu menjadi murid Yesus pun boleh buat. Tetapi untuk menjadi influencer Yesus, kita harus menjadi murid Yesus terlebih dahulu. Percaya kepada Yesus. Pagi tadi kami berjumpa dengan pemimpin-pemimpin yang lain, ya. Kami melihat ada satu statistik yang dikeluarkan. Dan di Malaysia juga dikeluarkan tentang bagaimana pandangan orang muda tentang Yesus. Ya, dan sangat menarik, statistik itu menunjukkan kurang daripada 50% orang-orang muda percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Wah, kamu percayakah Yesus adalah Tuhan? Percayakah? Kenapa kamu percaya? Apa yang membuat kamu percaya? Ya? Apakah kamu sudah tengokkah? Ya? Kamu sudah mengalami sendirikah? Ya? Kamu sudah ada hubungankah dengan Yesus yang dikatakan di dalam Alkitab ini? Ya? Ada satu cerita, ya. Ada seorang missionary sini, dia pergi ke sebuah pulau, ya. Orang-orang di pulau itu adalah orang-orang yang terpencil, yang tidak tahu, ya, tentang perkembangan dunia. Jadi dia pun membawa orang ini, baliklah, mari kita balik ikut ke negara saya, katanya. Lalu dia pun pergi, ya, dia pergi ikut missionary ini. Dan ketika sampai di negara missionary ini, wah, dia pun heran, dia lihat, wow, luar biasa, bangunan tinggi-tinggi dan sebagainya. Dia tak pernah melihat sesuatu yang aneh seperti itu. Ya, dia melihat eskalator, kan, orang naik, wih, wow, luar biasa ini, ya. Lepas itu dia lihat apa itu lift. Dia tengok ada seorang perempuan tua masuk ke dalam lift, tutup, apa ini anehnya? Tiba-tiba terbuka lagi, perempuan muda keluar. Dia bingung, dia kata, wah, hebat juga lift ini, ya. Boleh menukarkan orang tua menjadi orang muda, katanya. Ya. Lalu dia ikut lagi. Dia masuk ke dalam bilik hotel. Missionary itu buka apa ini? Pilih air lah. Apa nih? Betul kah? Dia buka pipe, tengok air mengalir. Macam mana air boleh keluar dari dinding ini? Luar biasa. Dia pun rasa dia mau ambil kepala pipe itu. Kalau saya balik nanti saya mesti bawa kepala itu. Karena kami di sana susah. Ya, kami harus pergi jauh, pergi ke sungai dan sebagainya. Lepas itu balik peluh lagi. Lalu pada hari terakhir, dia dengan senyap-senyap, dia mencabut kepala pipe tersebut. Nah, dia kata, inilah yang saya akan bawa ke kampung halaman saya. Jadi dia bawa ke kampung. Dia kata, hai orang-orang kampung semua, saya ada bawa benda ajaib daripada daripada manalah, ya. Jadi dia pun, dari ini kita tidak perlu susah-susah lagi, katanya. Dengan pilih air ini benda ini kita akan senang dapat air, tidak perlu susah lagi. Lalu apa dia buat? Ada satu tanah, kan? Satu tanah di tempat dia. Lalu dia pun cucuklah kepala pipe itu di tanah itu. Lepas itu dia kata, mari semua kita tengok. Lepas itu dia mau buka, dia kata, kamu percaya tidak? Lalu dia percaya. Dia buka. Lalu dia buka. Ada keluar air tidak? Kenapa tidak ada keluar air? Karena tujuan di tanah atau apa? Apa ada alasan lain tak? Tak ada saluran air. Dia tidak konekkan. Karena dia tidak tahu bahwa pipe itu hanyalah, ya, kepala itu hanyalah kepala dia saja.
tetapi dia harus ada connection, kan? Connection dengan batang pipe dan mengalir dari sumber dia sendiri. Nah, saudara, begitulah hubungan kita dengan Tuhan, ya. Kita perlu ada connection dengan Tuhan. Kita perlu mengalami sendiri hubungan itu dengan Tuhan. Ya, ada lagi satu cerita. Mau dengar cerita lagi? Banyak betul cerita saya, nanti tidak habis saya punya nih. Ya. Ada satu nakoda kapal pergi ke sebuah pulau, sama lagi ceritanya. Ya. Oke. Di pulau ini orang-orang di sana percaya bahwa dunia ini sebenarnya rata, flat. Ya, dia percaya dunia ini rata semuanya. Jadi mereka tidak berani keluar untuk berlayar karena takut jatuh. Ya, dia takut jatuh. Tetapi si nakoda kapal ini datang dan dia beritahu, dua orang dia beritahu, dia kata, sebenarnya dunia ini tidaklah rata, dia kata, dunia ini sebenarnya round, ya. Boleh berlayar, pusing nanti kita balik lagi. Tidak ada flat, dia kata. Orang ini pun, dua orang daripada orang ini, seorang daripadanya menjadi percaya. Dia percaya pada kata-kata nakoda kapal itu. Dia kata, jom ikut saya. Yang seorang lagi percaya juga. Dia kata, oh mungkin betul juga lah, sebab kamu sudah jauh-jauh kan datang sini, boleh datang sini. Oke lah, saya percaya kamu, katanya. Tapi dia tidak ikut. Ya, dia tidak ikut dan yang seorang saja ikut. Yang seorang itu pun berlayarlah bersama dengan nakoda kapal ini. Ya, sebulan berlalu, 2 bulan berlalu, 3 bulan berlalu. Lalu dia pun bagi tahu orang kampung. Dia kata, yang seorang yang tinggal itu, dia kata, oi orang kampung, sebenarnya dunia kita ini bukannya flat tau. Sebenarnya kita boleh keluar. Ya. Lalu si orang kampung pun kata, bulak kau kayak Kelaka Sarawak pula. Tipulah kau. Ya. Ada tuh apai sanu harinya. Ya, dia berlayar lalu tidak datang balik. Tidak pulang. Ya, dia berlayar dan habis tak pulang-pulang sampai sekarang, ya. Tidaklah dunia ini flat katanya. Dan berlalu lagi 3 bulan, 4 bulan, kawannya pun belum sampai yang ikut dengan nakoda kapal. Dia pun mulai bingung. Dia kata, jangan-jangan dunia ini betul-betul lah flat ya. Tak pulang-pulang. Tetapi akhirnya pulanglah kedua-dua itu tadi. Tereng mendarat Jack Sparrow. Dia mendarat, selepas itu ya, yang ikut tadi itu dia berkata kepada orang kampung bahwa benar dunia ini tidak flat. Ya, tetapi yang orang yang tadi itu yang percaya mula-mula tadi, dia ragu-ragu kan? Dan dia berubah pikiran pada waktu itu. Tetapi dia ini tidak berubah pikiran. Mengapa dia tidak berubah pikiran? Karena dia sendiri sudah mengalami. Dia sudah berlayar bersama dengan nakoda itu. Saudara dan saudari, kita sendiri perlu tahu, kita sendiri perlu ada mengalami hubungan kita dengan Tuhan. Kita sendiri perlu ada connection dengan Tuhan. Baru kita dapat mengatakan bahwa Yesus benar-benar Tuhan. Ya. Sudahkah kamu percaya? Sudahkah kamu sungguh-sungguh meletakkan iman kamu? Siapakah Yesus itu bagi kamu? Yesus pernah bertanya pada murid-muridnya, siapa aku bagi kamu? Ya. Dan banyak jawaban. Ya, banyak orang muda boleh bagi jawaban. Tapi tantangan saya pada hari ini adalah percayalah kepada Yesus. Ya. Letakkan iman kamu sepenuhnya pada Tuhan. Siapakah Yesus itu? Dia adalah Tuhan yang telah turun menjadi manusia. Yang mati di atas kayu salib bagi menebus dosa kamu dan dosa saya. Semua adalah orang berdosa, betul? Ya. Kalau saya letakkan hati kita ini, kepala kita ini, kalau ada satu mesin yang boleh membaca semua yang ada di dalam pikiran kita, kamu rasa apa yang ada di dalam pikiran kamu? Keluar di screen. Ush. Ya. Kawan kamu sendiri pun mungkin takut dengan kamu kan? Ya, karena manusia pada hakikatnya telah berdosa. Pikiran kita telah dicemari dengan dosa sehingga perbuatan kita pun berdosa.
Karena itulah maka Kristus harus datang, ya, yang tidak berdosa. Yesus perlu mati bagi orang-orang berdosa untuk menebus kita, karena dia tidak bersalah. Dan hanya itu yang memampukan kita untuk berhadapan dengan Tuhan, Bapa kita di surga. Ya, jadi tantangan saya adalah supaya kita percaya kepada Yesus. Kalau kamu mau menjadi influencer bagi Tuhan, jawaban dia harus terlebih dahulu menjadi murid Yesus Kristus. Coba tekan lagi, next. Ada satu, bukan, back. Oke. Ada tekan satu. Dia ada satu, oh dia tak ada box itu Bukan. Di poin yang pertama tadi. Oke, tidak apa kalau dia tidak terkeluar. Oke. Jadi sebagai murid Tuhan, kalau orang yang sudah percaya, kalau kita sudah percaya, kalau kita adalah murid Tuhan, sebenarnya kita adalah influencer. Amin. Ya. Kita adalah influencer bagi kerajaan Tuhan. Mari kita lihat Matius 5. Matius 5 ayat 13 hingga 16. Kita baca bersama, boleh? Ya, Matius 5 ayat 13 hingga 16. Matius 5 ayat 13 hingga 16. Kita baca bersama. 1, 2, 3. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Ya, jadi kalau kita menjadi murid Yesus, kita adalah influencer sebenarnya. Karena garam dan terang itu berbicara tentang pengaruh. Mengapa kamu letak garam di dalam makanan kamu? Supaya sedap, supaya ada rasa, supaya tawar, supaya tak tawar, supaya apa itu? Oh, kick, oh ada kick ya. Oh, itu bahasa yang terlalu canggih. Ya. Lepas itu apa lagi guna garam? Pekasam, oh pandai, pekasam. Supaya dia tahan lama. Oke. Jadi garam ada pengaruh. Dia boleh influence. Sama juga kalau orang Kristen, firman Yesus tidak kata begini tau. Dalam ayat ini, Yesus tidak kata jadilah garam. Ya, ada beza tau. Yesus kata kamu adalah garam. Dia kata kepada murid-muridnya. Dia tidak kata jadilah garam. Itu di gereja selalu orang kata begitu. Dia ajar, jadilah garam. Macam mana saya jadi garam? Saya tidak tahu. Tetapi Tuhan kata kamu adalah garam. Dan kamu adalah terang. Ya. Sebagai murid Yesus, kita adalah garam dan terang. Dan kita adalah orang yang memberi pengaruh di sekeliling kita. Terang itu tidak dapat ditutupi. Dia akan menyinari orang lain. Okay. Dan di dalam konteks ayat ini, di ayat 16 mengatakan, terang itu apa? Yang bercahaya itu adalah perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Jadi bersinar di sini adalah tentang perbuatan baik orang percaya. Ini adalah bagian murid Tuhan. Haleluya. Oke, yang kedua. Yang kedua, next. Untuk menjadi influencer dalam Tuhan, ya, Yesus Kristus sebagai murid Kristus, kita harus bersatu di dalam kasih Allah. Ini kalau kita lihat di ayat 21, ya tema kita daripada mana tema kita diambil, ya, ada satu perkataan yang sering diulang-ulang, yaitu di ayat 21, pas itu di ayat yang ke-23. Apa ayat itu?
yaitu satu kan. Lihat di sana, supaya mereka semua menjadi satu. Sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu. Agar dunia tahu bahwa engkau telah mengutus aku dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Ya, jadi ada sesuatu yang berulang di sini, yaitu kesatuan. Jadi kalau kita mau menjadi lebih efektif, saya dengar tadi dari kita punya pemimpin MC kah, kalau tak silap saya. Ya, kalau kita seorang-seorang saja, ya mungkin kita ada followers kita juga kan, mungkin kita boleh pengaruhi orang-orang sedikit lah. Tapi kalau kita bersatu, ya bersatu, kita akan lebih lagi hebat. Amin. Kita akan lebih luar biasa lagi. Dan sebenarnya dalam Yohanes ini untuk pengetahuan kamu ya, kalau kamu mau lebih lagi untuk belajar Alkitab itu. Sebenarnya di pasal 13, Yohanes daripada pasal 13 sampai Yohanes 17, itu adalah di mana Yesus pada waktu terakhir ya, di waktu terakhir dia perjamuan Tuhan itu, dan sampailah dia berdoa kepada murid-muridnya. Kalau kita lihat di bab 15, ya di sini bab 15, Yesus memberikan satu perintah kepada murid-muridnya. Dia kata, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Jadi saudara, bagaimana kita menjadi satu? Bagaimana kita mau bersatu? Bagaimana orang boleh menjadi bersatu? Kuncinya adalah mengasihi. Ya. Macam mana orang boleh berkahwin? Karena mereka sayang menyayang. Ya, karena kasih. Ya, tapi bukan saya bagi seminar BGR hari ini ya. Tapi yang poin saya adalah untuk kita menjadi influencer dalam Tuhan, kita harus bersatu di dalam kasih. Ya, kita mengasihi satu sama lain. Ya, bukan mengira gerejanya. Ya, bukan mengira denominasinya. Ya. Tetapi sebagai murid Kristus kita bersekutu, ya, bersatu karena Tuhan mengatakan supaya orang percaya ini, murid-murid saya ini menjadi satu, bersatu. Bersatu tidak semestinya selalu sependapat, tidak. Ya, tetapi walaupun tidak sependapat, mereka masih boleh melakukan sesuatu bersama. Itu maksudnya. Ya. Jadi persekutuan dan perpaduan orang percaya ada di sini. Ya, coba kamu klik yang itu tadi, next. Ada satu kotak kecil di sana, ya, persekutuan dan perpaduan orang percaya. Kita harus bersatu di dalam kasih Allah. Oke, menjadi influencer ini. Dan yang ketiga. Apa itu? Next. Yaitu harus memberitakan Yesus Kristus. Ya, harus memberitakan Yesus Kristus. Saya percaya kalau kita katakan kita influencer, tapi kita tidak memberitakan Kristus, kita tidak bagi tahu tentang Yesus, saya rasa itu tidak cukup. Tidak cukup sama sekali. Ada orang kata begini, oh saya buat baik pada orang, dia kata, saya buat baik kepada si Anu kawan saya dan sebagainya, supaya nanti dia tahulah saya Kristen. Ya, tapi banyak orang lain pun buat baik juga. Kan? Bahkan lebih baik daripada kita yang dia buat itu. Jadi macam mana? So, akhirnya kita harus buka mulut juga untuk memberitakan Kristus. Coba kita lihat di ayat yang ke-21 itu tadi. Sebenarnya saya ambil 20, 21, 23 ini. Kalau kita lihat, macam mana orang menjadi percaya? Karena melalui pemberitaan. Ya? Melalui pemberitaan tentang Yesus.
Orang perlu tahu tentang Yesus. Kalau kita mengatakan kita influence, kita harus bagi tahu siapa Yesus. Ya. Supaya mereka menjadi percaya, supaya dunia percaya katanya. Ya. Ya, melalui pemberitaan kita menjadi murid Tuhan, lepas itu kita bersatu dalam kasih, lepas itu barulah dunia menjadi percaya. Oke. Jadi persekutuan kasih tanpa pemberitaan Injil Yesus belum cukup mempengaruhi dunia. Belum cukup, ya. Begitu juga kalau kita beritakan Injil saja, kita bagi tahu tentang Yesus saja tanpa kasih. Adakah orang terima cerita kita itu? Saya rasa tidak, orang tidak akan terima juga kalau tanpa kasih. Jadi kedua-dua ini harus berjalan bersama. Persekutuan kasih dan pemberitaan Injil Yesus. Nah, sebagai menutup, sudah panjang nggak saya sharing nih? Panjang nggak? Saya tengok ada. Ya, oke, tidak apa. Petang-petang, Pak, kan? It's okay. Oke, next. Jadi apa yang boleh kita lakukan? Jadi ini untuk saya connect dengan apa yang isi hati pemimpin-pemimpin pagi tadi ya. Apa yang mereka mau sebenarnya, apa yang mereka impikan, apa yang kami bincangkan itu. Ya, apa yang boleh kita lakukan untuk ke depan ini? Kamu suka tak kita berkumpul seperti ini? Suka tidak? Kita dari lain-lain sebagai keluarga baptis. Suka kan? Mau tak kalau kita buat lagi next time? Mau? Jadi, I think ya kita perlu lebihkan lagi. Ya, apa yang boleh kita buat bersama-sama? Saya harap kamu semua mendukung visi kita supaya kita bersama-sama ya maju bersama-sama. Kalau kita spread ya, kita pun kadang-kadang kita pun lemah juga. Kita perlukan kawan baru, kita perlukan ide-ide baru, kita perlukan activity bersama supaya kita terus maju ke hadapan. Oke, ada satu patah Inggris mengatakan, if you want to go fast, go alone. Kalau kamu mau berlari ataupun berjalan dengan cepat, kamu buat seorang diri. Tapi dia kata kalau kamu mau, if you want to go far, go together. Pergi bersama-sama, buat bersama. Jadi saya menyeru kepada semua kita, ya, anak-anak Tuhan, amin. Supaya kita menyahut cabaran ini, menyahut seruan ini sebagai influencer Yesus Kristus. Kita buat bersama-sama, ya, kita buat bersama-sama. Mungkin ada activity nanti di beberapa bulan selepas ini, ya. Jadi kita menyokong, kita bagi tahu, kita bagi tahu jemaat ataupun rakan-rakan kita yang tidak sempat bersama dengan kita hari ini. Kita bagi tahu bahwa kita mau sama-sama ya sebagai anak-anak Tuhan, sama-sama kita mau membangun satu sama lain ya. Menjadi memberi pengaruh ya, membawa orang lain kepada Tuhan akhirnya. Ya, menguatkan iman kita masing-masing supaya kita tidak mudah leka dan juga lemah. Ya, jadi itu seruan daripada kami, daripada pemimpin. Saya rasa itu adalah message yang jelas bagi kita semua. Jadi bagaimana kita mau menjadi influencer tadi? Nomor satu adalah apa? Pastikan bahwa kamu adalah murid. Ya, bagi yang belum, ya saya serahkan kamu kepada pemimpin kamu. Biarlah pemimpin kamu memimpin kamu kepada Kristus. Ya. Dan yang kedua adalah apa? Mari kita harus bersatu. Kita bersatu dalam Tuhan. Karena firman Tuhan yang jadikan mereka satu. Ya. Dan bagaimana kita bersatu? Yaitu di dalam kasih Tuhan. Percaya bahwa Tuhan menerima kita satu sama lain. Bagi tahu kawan kamu di sebelah kamu, Tuhan mengasihi kamu. Bagi tahu dia lagi, Tuhan mengasihi kamu. Ya, yang sebelah itu. Ya. God love them. Ya. Kalau Tuhan terima saya, dia terima juga kamu. Ya. Dan yang terakhir adalah mari sebagai influencer Tuhan. Apa harus dibuat? Kita mau menjunjung, kita mau memberitakan Kristus. Biarlah nama Yesus yang diagungkan, dimuliakan untuk selama-lamanya. Amin.
Haleluya. Oke, mari kita semua berdiri, ya. Mari kita semua berdiri. Mari saya mau kita mendoakan satu sama lain. Boleh kah? Ya. Mau mendoakan orang di sebelah mana? Sebelah kanan kamu. Kalau yang di dinding sebelah kiri yang ujung, yang kedua itu mendoakan dua lah. Boleh? Ya. Jangan kamu doakan dinding. Kesian pula dinding tak dapat mendoakan kamu. Kamu doakan dia. Oke? Tapi jangan pisah ya, jangan pisah. Kamu just put your hand, letakkan tangan kamu pada bahu mereka, dan itu pun sama, dan ya terus ya sampai ke itu ya. Oke? Doakan satu sama lain. Sebagai tanda kita sebagai murid Tuhan pada petang ini, kita mau mendukung satu sama lain. Ya, doakan kesejahteraan mereka, doakan apa keperluan mereka. Mungkin kamu boleh tanya, apa keperluan mereka? Ya, apa keperluan mereka? Ya. Yang mau hal-hal yang mau didoakan. Ya, akan biar Tuhan yang mendengar. Oke, boleh kita lakukan itu? Boleh? Oke. Saya bagi kamu masa ya, berdoa. Berdoa. Oke, doakan satu sama lain. Tanyakan apa keperluan mereka. Ya. Doa adalah sebagai tanda kasih kita kepada satu dengan yang lain, sebagai murid Tuhan. Haleluya. Ya, doakan ya. Apa keperluan rekan-rekan kita. Kalau ada pun boleh juga, okay lah. Haleluya. Sudah doakan? Ya. Saling doakan ya. Kalau dia dah doakan kamu doakan dia balik. Ya. Biarkan ya, ini tanda kasih kita kepada satu sama lain. Kita mau mendoakan supaya kita menjadi satu. Haleluya. Mari saya tutup di dalam doa. Oke, kita kembali ke tempat masing-masing. Sudah mendoakan ya. Kalau kita masih belum, kita teruskan. Haleluya. Yesus berkata, saya bacakan sekali lagi apa yang Yesus doakan. Inilah doa yang lahir
daripada Tuhan kita Yesus. Dia berdoa bagi murid-muridnya. Dan inilah keluhan, inilah hati Tuhan bagi murid-muridnya, juga bagi gereja, bagi kita semua. Dia berkata, dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, yaitu kita semua, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Haleluya. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk petang ini. Ya benar ya Tuhan, bahwa setiap orang yang telah dipanggil oleh Engkau, yang mengaku Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang telah menjadi murid Engkau Tuhan, menjadi anak-Mu, kami adalah orang-orang yang memberi pengaruh. Kami adalah influencer-influencer yang ada di dalam dunia ini Tuhan. Kamilah garam dan terang di tempat ini, di mana kami berada. Engkau telah memanggil kami Tuhan, supaya Tuhan kami menjadi pengaruh, membawa nama-Mu kepada orang lain. Tapi pada hari ini Tuhan, kami berkumpul di tempat ini sebagai satu kesatuan, sebagai suatu perpaduan. Kami satu di dalam Engkau. Dan menyahut itu Tuhan, kami berdoa, biarlah Tuhan kasih kami, yaitu lahir daripada Engkau, yang mengalir daripada Engkau ya Tuhan, mengalir juga di dalam hati kami, supaya kami dapat menerima satu sama lain, supaya kami dapat mengasihi satu sama lain. Dan juga Tuhan, supaya kami dapat bersatu untuk mempengaruhi dunia ini, untuk memberitakan Yesus Kristus. Karena Engkau layak ya Tuhan, Engkaulah satu-satunya Juru Selamat dunia. Engkaulah satu-satunya Tuhan, jalan kebenaran dan kehidupan. Maka itu Tuhan, kami bersyukur. Ya Tuhan, kami mendoakan satu sama lain supaya Tuhan, karena Engkau yang memperhatikan segala keperluan kami. Apa yang terbuku di dalam hati kami, Engkau yang mengerti semuanya. Ya Tuhan, berkati setiap daripada kami. Biarlah kami pulang Tuhan disegarkan. Biarlah kami pulang membawa identiti kami sebagai murid-Mu ya Tuhan, sebagai influencer di dalam Kristus, yang mau mengharumkan nama Tuhan, yang mau menceritakan kebaikan dan kemurahan Tuhan, kasih karunia Tuhan kepada orang lain. Pakailah Tuhan anak-anak muda ini, pakailah mereka Tuhan dimanapun mereka berada. Dan sampai kami bertemu lagi, kami ke masa depannya ya Tuhan kami serahkan, supaya Tuhan kami terus bersatu padu untuk memberitakan, untuk memperluaskan kerajaan-Mu di dunia ini, memberi pengaruh di sekitar kami, supaya akhirnya hanya nama Yesus yang ditinggikan dan dimuliakan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur atas semuanya. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, kita berdoa. Amin. Amin. Tuhan memberkati kalian. Haleluya. Jadi saya serahkan kepada MC kita. Ya. Tuhan memberkati. Okey, terima kasih Pastor Nicholas. Tepuk tangan kepada Pastor Nicholas. Jadi banyak yang kita pelajari daripada apa yang Pastor Nicholas beritahu pada kita kan. Jadi kita hendaklah menjadi terang, garam dan terang kepada di dunia ini. Kerana kita mempengaruhi orang di luar sana, lebih-lebih orang Kristian. Dia hanya orang Kristian tapi dia tidak orang Kristian yang kuat. Jadi kita hendaklah mempengaruhi benda-benda yang baik dengan mereka. Jadi siapa ada soalan? Ada sesiapa yang ingin menanyakan soalan?
Ada? Dari sebelah sini, siapa ada soalan? Soalan berkaitan dengan Ya. sharing tadi. Betul. Sebelah sini ada soalan? Saya dengar macam banyak je soalan sebelah ni. Okey, tak ada. Go on. Okey, sesi bergambar lah. Gambar first. Okey, jadi sekarang kita akan teruskan dengan sesi bergambar. Okey, semua orang pergi ke depan untuk bergambar. Kejap. Lepas kita bergambar, jangan balik dulu ya. Kita ada kek dengan air di belakang. Jadi kita minum-minumlah. Kita cari kawan baru. Takkanlah tak ada kawan baru kan? Okey, cari kawan baru. Lepas tu baru kamu orang boleh balik. Jadi yang sekarang kita akan ambil gambar. Boleh pergi ke depan. Come. Let's go. Jangan malu.